Bagaimana jika keluarga tidak menyetujui saya menikah dengan seorang akhwat yang menjalankan sunnah, bercadar dan berakhlak baik dengan alasan agar tidak jadi omongan tetangga? Orang tua saya sudah meninggal, keluarga ada paman, nenek dan saudara. Emang ini di Indonesia nih sunnah masih jadi aneh-anehan. Padahal datangnya Raja Salman kemarin jadi contoh tuh. Makanya berhasil dulu jadi orang, apa juga enak, ngapain juga enak. Orang kalau nyuna kayak jadi omongan, pakai cadar jadi omongan. Iya memang cadar tidak wajib, itu mustahab, disukai. Kalau bisa pakai lebih baik ketimbang tidak. Kenapa? Karena fitnah kan begitu. Cuma di masyarakat masih awam. Di masyarakat masih awam. Ya kita perlu lihat, jangan paksakan sesuatu yang mustahab di tengah-tengah orang yang masih awam, itu lebih baik. Ya. Tapi kata Ibnu Shalih Utsaimin, kan kalau buat perempuan almar'atu aurat, perempuan tuh aurat, semuanya aurat, betul. Sampai kaki perempuan harus pakai kaos kaki, betul? Karena aurat. Kalau boleh jujur, di antara ribuan laki-laki ini ada gak yang demen sama jempol kaki perempuan? Nyaris orang gak demen sama jempol kaki perempuan, tapi harus ditutup. Apalagi hidung sama mulut yang lebih lucu dari jempol kaki, betul? Itu bahasa ulama. Cuma tetap ya banyak masyarakat yang belum paham. Jadi jangan Anda paksakan hukum furu'iyah sebelum sama akidah. Ke orang tua begitu. Orang tua Anda akidahnya belum satu, sunnah belum merata, dipaksakan mustahab. Kebayang nggak kalau gara-gara yang mustahab rumah tangga Anda nggak dapat ridho? Kebayang tidak? Buat apa rumah besar, anak lucu, istri cantik, berhasil buat apa? Kalau pada akhirnya nggak dapat ridho orang tua, nggak ada manfaatnya hidup. Betul? Tahapan lah. Makanya orang tuanya diajak ngaji. Bu, kita ngaji dulu. Setelah ngaji sekian lama satu akidah, mulai bicara, Bu, kalau seandainya aku dapat perempuan yang pakai kerudung panjang seperti di Quran itu loh, Bu, seneng gak, Bu? Ya seneng lah. Enak. Ini belum dialog, belum ngaji udah langsung pokoknya cadar. Awas nggak begitu. Antum susah sih ngomongnya. Semua ada proses, nggak bisa ya. Jangan pengen pakai ilmu kunnya Allah, kun payakun, nggak bisa. Semua ada proses. Ini nggak baik banget, cuma mungkin belum siap. Tapi nggak apa-apa, itu mustahab kok. Yang penting yang wajibnya, betul. Baru yang mustahabnya nanti. Makanya ada proses lah. Bismillah Ustadz, kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Apakah mertua saya termasuk pintu surga? Ya iyalah, nggak ada bekas mertua. Bekas mertua, bekas mantu nggak ada. Bekas bini, bekas laki ada. Ini orang tua, walaupun jangan dibandingkan sama orang tuamu, beda. Cuma kan anakmu cucunya, betul? Nasabnya sampai ke dia, nggak main-main itu. Makanya kalau masih punya mertua, sayangin, cintain. Ya sebantar-bantarnya doa dah. Ya kadang-kadang aktivitas dunia ini bikin kita jarang ketemu. Mau bilang apa ya? Tapi yang penting kabar nggak putus. Insya Allah baik, mudah-mudahan. Makanya orang laki kalau nyari perempuan jangan lihat tampang doang. Secara umum al-walad lil khal, anakmu tergantung iparmu tuh. Jadi kita kalau mau nikah, saya pengen nikah cari orang bule nih Tat, biar jadi mualaf. Ya bagus. Cuma ipar kamu dakwahin. Ntar kalau istrimu hamil, kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Kan begitu. Dakwahin iparmu supaya nggak makan riba. Kamu nggak ada umur, anakmu di tangan orang yang benar.
Kamu safar, anakmu dibawa ke omnya, ke tantenya yang makan riba, nasib, betul? Makanya jangan gampang kegoda sama tampang. Lihat ilmu, itu penting banget. Al-walad lil hal, anakmu tergantung halnya. Ya ini ipar pamannya atau tantenya. Itu nggak main-main tuh, ya, dipegang. Perempuan juga sama. Jangan lihat laki cuma jambulnya doang. Waktu ta'aruf ngobrol, waktu ta'aruf jangan cuma lihat-lihatan malu, ngobrol. Kamu kemari, kenapa kemari? Ya karena pengen kenal sama kamu. Emang kenapa kenal sama aku? Ya katanya kamu orang baik. Terus kalau udah nikah nanti, emang kamu yakin kamu bisa menghidupkan aku dengan cara yang benar? Insya Allah. Punya teman ulama gak kamu? Tanya. Ulama belum pulang gitu loh. Belum punya teman ulama mau nikah, nanti punya masalah rumah tangga datangnya ke tempat tongkrongan, bukan ke ulama. Kalau punya teman ulama enak, punya masalah telepon, assalamualaikum Syekh, assalamualaikum Ustadz, Anda punya masalah nih, enak. Ini nggak punya teman ulama, nggak punya teman orang baik, mau nikah punya masalah ke anak underground apa underpass, betul ya? Main jelek-jelekan akhirnya kalau begitu. Jangan. Perlu tuh, penting tuh, cari lelaki yang memang paham jalan ke sorga. Syukur-syukur penghafal Quran, ya insya Allah. Tapi dia berilmu secara umum. Ya penampilan ya penting, orang tiap hari ketemu, betul ya. Jadi betul-betul harus paham lah. Ustadz, mana yang lebih didahulukan, membantu mertua atau membantu fakir miskin? Mertua saya hidup sendiri, Tat. Mana yang lebih dulu menghasilkan mertua yang sudah hidup sendiri? Saya dan istri, jazakallah. Ya mertua lah ya. Kan orang miskin yang paling dekat hidup kita ya mertua kita ya, keluarga kita dulu baru yang lain. Jangan semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, jangan ya. Kamu bantu orang kemana-mana, orang rumah kurang ya jangan. Emang kalau kamu meninggal yang talkinin kamu siapa? Orang jauh. Kalau orang deket, ya udah cukup nih mertua, tetangganya mertua, keluarganya mertua, boleh. Itu mereka orang yang paling dekat dalam hidup kita tuh. Assalamualaikum Ustadz, ana tanya Ustadz, hukum tato haram. Ustadz, apakah ana wajib hilangin tato ana terlalu banyak Ustadz? Ana takut ibadah ana tidak diterima Ustadz. Ana takut Ustadz. Syukran Ustadz. Banyak amat Ustadz ini, 1, 2, 3 mana? Iya, ini kenyataan nih. Saya di Biker Soleh itu sama teman-teman yang pada betato semua tuh. Ada yang datengin saya, Ustadz, apakah tato harus dihilangkan Ustadz? Ya wajib, saya bilang begitu. Kalau seandainya tidak sanggup Ustaz, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya Ustaz. Karena Allah Ghafurur Rahim. Antum sudah usaha, sudah, cuma nggak sanggup, serahkan ke Allah. Dibuka bajunya, astagfirullahaladzim. Kalau ini gimana Ustaz? Ini koran, saya bilang ini. Kayak wallpaper. Waduh, ya sama tato banyak dikit sama, usahakan hilang. Kalau nggak mampu serahkan ke Allah. Saya paling sering nih bawa orang bertato, apalagi kemarin tuh ya, tiap akhir tahun saya kalau ke umroh ini selalu bawa mantan DJ, mantan ini. Innalillahi itu badan, masya Allah. Kalau udah pakai baju ihram saya siap jadi tameng dah. Orang Arab kan ngomel mulu ngeliat orang bertato. Ya tapi mau bilang apa? Ketika antum sudah berusaha, antum nggak sanggup, serahkan semua ke Allah. Saya punya kok teman-teman yang pada bertato sampai habis badannya, tato semua mukanya nih, masya Allah, tato semua. Sekarang dia sudah bertobat, dia sedang menghafal Quran, banyak. Kenapa? Ada masalah apa? Teman-teman di Bali begitu kemarin kan, anak-anak bikers itu. Antum nggak malu Tat sama anak Tat? Ayo kita panco, dia bilang, kita buka syuting gitu loh. Ada apa? Kenapa? Manusia mana yang tidak punya masa lalunya, betul? Orang punya masa lalu. Al amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya.
Jangan lihat dia dulu, lihat dia sekarang. Masya Allah. Kadang mantan begundal taubat lebih baik ketimbang mantan orang baik gak paham keburukan sekarang jadi buruk. Allah punya hak. Sejengkal lagi kita masuk neraka, kalau Allah kasih hidayah dia masuk surga. Tapi sejengkal lagi dia masuk surga, kalau Allah nggak ridho dia jadi penghuni neraka. Betul? Al-amal bi khatimiha. Amal tergantung akhirnya. Masya Allah. Allah. Nah sekarang ada pertanyaan nih, Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang mendalami ilmu kebatinan? Nah loh, ini saya ada lagi nih, ilmu kebatinan. Nah, bagaimana bisa mengobati orang yang terkena gangguan ilmu hitam dengan menggunakan jimat-jimat seperti menempel, memendam kertas di dinding yang bertulisan Arab yang tidak jelas dari Al-Quran atau bukan? Nah, juga metode pengobatan lain, ya. Memang dalam metode pengusiran jin itu beragam. Ada jin diusir dengan cara berkoalisi dengan jin juga. Karena dalam ilmu jin, dalam dunia jin, itu jin akan takut dengan jin yang lebih tua. Dia kesurupan jin yang usianya 100 tahun. Ini dukun punya jin yang umurnya 200 tahun. Itu si dukun bisa mengusir jin tersebut. Jin dengan jin. Atau yang kedua dengan cara berkolaborasi, bertanya syarat. Orang kesurupan diajak ngobrol, siapa nih? Oh saja kayak jin mah bohong, pakai ditanya. Dudung mana nih? Dudung Marpawi masih hidup. Oh salah, entar dulu gitu katanya. Nyurup salah gimana sih? Diajak ngomong. Ya berkolaborasi tuh nggak boleh. Jin ditanya mau apa, mau kopi, mau lisong. Aduh nih Ustadz, Masya Allah ya, jangan. Atau yang ketiga, jin diusir dengan ayat. Itu yang paling betul. Makanya nanti kalau ada orang ngusir jin dengan bertawasul dengan sesuatu yang nggak layak ditawasuli, haram. Inda ruko wat tamaim wat tiwala syirkun. Jimat semuanya syirik. Tulisan wafak isim yang dilipat di kertas, taruh di kain hijau, disempilin di dompet, di kantong, tempel depan rumah, itu semua syirik. Nggak ada, tulisannya aja yang paham yang nulis sama jin. KH Ain Sot 222 atu macan gigit pedang gitu ya, jin. Wallahi syirik ya akhi, haram hukumnya, bakar itu semua. Ya. Kita kalau mau ngusir diajarin muawizatain tuh baca tuh. Kul huwallah, al-falak, an-nas, baca ayat kursi, nanti ada daun bidara, ada beberapa hal boleh. Selama ada syariatnya boleh-boleh aja. Wallahu a'lam. Naam. Oke, Masya Allah, jelas ya. Tadi ada pertanyaan juga, kalau itu syirik besar atau syirik kecil, Ustaz? Yang tadi itu. Kita nanti bahas yang akan datang tentang syirik besar, syirik kecil nanti insya Allah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan, bagaimana cara keluar dari riba nih? Karena sekarang saya udah terlanjur banget KPR rumah. Saya mau tolong mohon solusinya Ustadz. Gitu. Oh, dia terjebak dalam riba. Solusinya. Ya solusinya keluar sih ya. Gimana dong? Solusinya keluar, pengen keluar cuma kan susah gini. Ya antum perlu berilmu dalam hal ini bahwa yang namanya riba ini mutlak haram hukumnya. Ya. Dosa riba yang paling rendah itu seperti berzina dengan orang tua sendiri. Udah antum jangan ngayal sukses perekonomian dengan bekerja sama bank konvensional. Udah jangan ngayal. Kalaupun kaya karena pinjaman konvensional, ini daging antum dari barang yang haram. Caranya bagaimana Ustaz? Ya keluar, tapi setelah keluar dengan perhitungan tentunya. Makanya di sini nih, di tempat kita ini, saya sengaja membuka diri untuk kita berdialog. Ya banyak teman-teman yang resign, bingung mau usaha apa, kerja apa. Ya Allah, ini Jakarta bro, ini Bogor, ini Indonesia bro ya. Jakarta, Bogor, Indonesia ini mudah, orang kerja tuh gampang. Kalau sampai orang bingung kerja apa, aneh. Subur ini negeri, asal antum mau capek sedikit aja, insya Allah ada rezeki. Jangan kata kita, burung aja nyaman tinggal di Indonesia. Yakdu himason, wataruhu bitonan. Nggak ada burung mati kelaparan, nggak ada. Ya burung mati kelaparan di beberapa tempat mungkin karena ekosistemnya nggak berjalan betul ya. Tapi di sini nggak ada masalah. Makanya sengaja saya bikin kandang burung besar itu tuh memperbanyak, banyak lepas, bikin hutan lindung kecil di bawah itu. Tujuan apa? Buat ngebuktiin bahwa nih Rasul pernah bilang
Burung aja yang susah hidupnya bisa makan. Jadi burung susah loh. Jangan ngayal enak banget jadi burung ya. Kata burung kagak enak, enakan jadi orang. Kalau dia bisa ngomong, dia ngomong begitu. Cuma bisa terbang, kepek-kepek, cici-cuit sama lompat. Makanannya kalau nggak biji ulet, susah jadi burung. Manusia apa aja dimakan, ngapain aja bisa, betul? Emang ada burung punya Instagram? Burung pakai WA, Line atau BB? Nggak ada. Burung apa manggil apa ojek lain atau apa gitu online? Nggak ada. Ya jujur burung aja bisa hidup, apalagi kita. Harusnya begitu berpikirnya. Makanya ayo prinsip hidup tuh ya, jangan sampai kita kalah sama burung. Burung aja bisa hidup, masa kita enggak? Butuh dialog. Ternyata teman-teman kita yang research aja bisa sukses. Banyak di sini. Kita bisa berdialog. Yuk kita kumpul untuk sesuatu yang bermanfaat. Fadal. Masya Allah, benar-benar yakin ya Ustaz. Harus yakin dengan janji Allah. Ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah orang Islam yang mempunyai pemahaman bahwa Dewa Brahma adalah Nabi Ibrahim, ia harus memperbaiki syahadat dan tauhidnya? Dari mana Ibrahim namanya? Siapa tadi? Ini Dewa Brahma adalah Nabi Ibrahim. Apakah ia harus memperbaiki itu? Brahma kalau di Betawi itu bengkak merah namanya Brahma. Dari mana Ibrahim jadi Brahma? Ada ba, ro, mim, hanya aja Brahma gitu kali ya. Ya itu dia butuh diingetin dulu tuh. Kan ada di buku kecil ada tuh syarat-syarat kekufuran seseorang. Kalau memang dia melakukannya dengan sadar, sudah balik ya, tanpa paksaan dan dia yakin, ya ulama mengkafirkan bisa. Kita nggak boleh gampang. Tapi kalau cuma ngira-ngira doang, ingetin deh. Mungkin dia berkata karena kebodohan. Karena buat orang yang bodoh nggak ada hukuman. Hukumannya dikasih tahu supaya dia pinter gitu lah ya, jangan gampang mengkafirkan. Tapi wallahi nggak ada hubungannya Dewa Brahma sama Bali, apa sama Ibrahim tadi, nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena bahasa dewa itu kan Tuhan yang disembah mereka, nggak ada ya, nggak ada gitu-gituan. Islam punya prinsip sendiri. Allahu a'lam. Kalau mungkin bahasa Nasrani Ibrahim jadi Abraham, itu istilah bahasa, karena yang satu itu pakai bahasa Ibrani, beda lagi. Ilahi jadi Eli ya, Ibrahim jadi Abraham dan lain sebagainya nanti ya. Daud jadi David atau apalah, itu bahasa. Tapi kalau sampai Dewa Brahma dengan Ibrahim nggak nyambung ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Oke. Nanya langsung boleh. Mau nanya langsung? Boleh, nanya langsung boleh. Ya. Kita kasih pertama dulu. Mungkin brother saya tadi kan udah dari sister dulu kali ya Ustaz. Ya, Alat TV silakan. Nah. Ahwat yang mau nanya silakan. Ahwat nih, ada yang mau nanya bisa tanya langsung. Yang kalau bisa sesuai dengan tema ya, dengan ada. Oke. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, Iya. kalau misalkan ada pernikahan awalnya dari hasil pelet, itu pernikahannya gimana ya? Pernikahan hasil Di pelet Ustadz. Sampai melet Ustadz. apa salah ini jemaah? Kalau memang itu terjadi ya, maka hukum pernikahannya batal. Kalau betul ya, pernikahannya batal karena dia mendapatkan dengan cara yang haram. Tapi kalau seandainya dia ternyata dia sadar ya, saat itu harus ada fatwa ulama. Tapi hukum asalnya karena memang itu membatal keislaman, maka batal dengan sendirinya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Oke, sekarang dari brothers mungkin ayo untuk Mas dulu. Ini buat ikhwan mungkin yang batal boleh wudhu deh supaya nggak numpuk. Silakan ya sambil kita nunggu maghrib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Saya Yanmar dari Ancol. No. Yang mau saya tanyakan, apabila saya melakukan 1 dari 10 perkara perusak keimanan,
contohnya kayak yang nomor 10 tadi yang beralih fungsi atau apa kayak melalaikan ayat Quran, jadi Iya. kayak nggak percaya Quran gitu. Apabila saya meninggal dalam keadaan masih mempercaya itu, apakah saya mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan kafir? Ayo. Afwan Ustaz. Taib, ya kalau posisi antum berpaling dari fungsi antum tercipta untuk beribadah, sementara antum sadar melakukannya, antum wafat terjebak dalam kekufuran. Makanya kita pengen bahas ini nih supaya kita nggak terjebak dalam itu gitu loh. Karena mutlak buku kecilnya dapat. Nanti bisa ada buku kecil lagi kan nanti itu. Buku kecil habis ya. Buku kecil. Nanti bisa dikasih, antum bisa lihat nanti ke panitia. Di buku tersebut dijelaskan tentang syarat terjadinya kekufuran. Ya, ternyata memang kalau memang dia meninggal dalam keadaan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu benar menurut dia, padahal tidak ada, terjebak dalam kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Contohnya kayak seumpama ada orang dia kayak meyakini lu aja belum meninggal mau saya lu percaya sama akhirat, padahal dia sendiri Islam. Jadi dia kayak beranggapan seperti itu, Ustaz. Ya, walhasil diklarifikasi dulu. Kalau memang dia berkata dalam kebodohan, tidak ada hukum buat orang yang bodoh. Atau paksaan, tidak ada paksaan dalam orang yang seperti itu. Makanya perlu diluruskan dulu. Tapi kalau memang dia berhujah dengan dalil dan dia meyakini, terjebak dalam kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Nah, Oke. Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Ini sebelum kita mulai sholat maghrib. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara menjaga silaturahmi mertua yang berprofesi sebagai dukun, Ustaz? Dan bagaimana menjelaskan ke istri biar tidak terjadi pertengkaran? iya, kulil haqqa walau kana murran, tapi likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Lagi-lagi antum butuh dewasa. Makanya sebelum nikah antum kan ada ta'aruf. Dalam ta'aruf itu antum harus tanya orang tuanya siapa, profesinya apa, supaya jangan terjebak. Karena banyak orang nih yang kadang-kadang terjebak dalam kekufuran. Ini bahaya sekali ya. Karena orang tua yang berbuat itu ya harus diingatkan. Apalagi berkait sama mertua. Nanti kalau antum nggak ada, anak antum kan cucu dia. Maka dari uang hasil dukun kan bahaya. Cuma mungkin mengemas bahasa. Ya, kita ngomong sama orang tua tidak seperti yang ngomong sama yang seumuran. Kita ngomong sama mertua nggak seperti ngomong sama orang tua biasa. Ada ihtiram ya, dengan bahasa yang baik. Tapi kalau sudah disampaikan dia tetap enggak, berlaku hukum ayat yang mengatakan wa in jahadaka al antusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Jadikan dia sebagai sahabat dalam hidupmu ya. Masya Allah, udah barakallahu fiik. Lagi pertanyaannya. Pertanyaan ini, bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan ini kan cuma sunnah, gak dilakukan juga gak berdosa? Iya. Bicara sunnah ini memang nggak bisa diterjemahkan begitu saja. Dulu iya kita belajar tentang arti sunnah itu, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, betul? Tapi kalau antum lebih mendalam tentang sunnah, bahwa ada sunnah yang hukumnya wajib. Karena memang kullu amrin fil Islam wajib, setiap perintah dalam Islam hukumnya wajib. Harus tahu tuh bahwa ada sunnah yang sifatnya amr. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wajib gak nyontoh Rasul? Wajib. Jangan diterjemahkan gak wajib, akhirnya antum sholat belakangin kiblat kalau begitu, betul? Ada caranya. Antum takbir Allahu Akbar, kalau nggak nyontoh Rasul macam-macam takbir, betul? Antum lihat di masyarakat takbir hukumnya apa? Wajib, betul? Takbir hukumnya wajib. Tapi yang terjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ada yang kayak di kokang. Berapa model takbir tuh? Nabinya berapa? Masa Nabi yang satu ngajarin sekian model takbir, betul gak? Pasti ada ilmunya, kita nggak bahas. Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah adatan nahwa mankibai au udhunai. Beliau mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa waddu'ahu fi sadri, sadrun ma'idah batnun, dada lambung fi sadri. Fakana kafahil yumna fawqa zuhri kafahil yusra wadatan yakbit. Kadang mencengkeram. Allahu akbar, Allahu akbar. Mencengkeram ini biasanya dilakukan kalau imam baca panjang. Karena kalau begini suka jatuh, suka capek. Allahu alam. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan terakhir karena kita punya door prize banyak sekali. Iya, iya. Ini sebenarnya pertanyaan pribadi. Oh, masya Allah, curhat no. Dari teman-teman SDU. Oh, masya Allah. Tapi karena ada yang tanya, sekalian dibuka. Ustadz, bagaimana menyikapi sikap keluarga saya, terutama orang tua, yang menyalahkan atas keputusan saya keluar dari bank, kerja di bank, keluar. Iya. Dan sampai sekarang ternyata saya masih menganggur, sehingga keluarga dan lingkungan menyayangkan keputusan saya. Nah, bagaimana solusinya? Iya. Antum hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, itu sudah awal langkah yang indah. Itu bagian dari jihad. Cuma ya lagi-lagi jihad kedepankan ilmu. Makanya saya juga pengajar di beberapa bank-bank ribawiyah, bank-bank konvensional. Sejak tahun 2006 saya ngajar di bank-bank ribawiyah. Dan alhamdulillah sudah banyak yang keluar. Makanya saya bilang ketika saya dipanggil ke bank-bank ribawiyah ini, konsekuensinya Anda kehilangan excellent loh. Tidak apa-apa Ustaz, sudah berhasil, kacau, berantakan mereka gitu ya. Akhirnya banyak bank-bank syariah sekarang kan, alhamdulillah. Iya, saya walaupun saya kena hujat terus sama ustadz-ustadz yang lain. Ustadz makan riba, digituin saya, astagfirullahaladzim. Gak ada beres saya dakwah di Indonesia ini betul-betul ya, tapi nggak apa-apa lah. Qul rabbi Allah sumastaqim lah. Katakan Tuhanku Allah, kita istiqomah. Saya bilang sama teman-teman di sana, antum tidak terkena dosa karena antum nggak tahu ketika masuk dalam dosa ini. Ketika antum berniat untuk keluar dari sini, itu awal jihad antum. Tapi kalau bisa memang semua dengan tahapan. Persiapkan diri dulu untuk bisa hijrah. Jangan langsung anak pas tahu haram anak keluar, Ustaz. Kan ente punya utang, anak ngumpet. Jangan bisa begitu. Ntar dulu utang-utang enak aja ente. Kalau ada aset jual bisa nutup mending. Kan indah. Anak kredit tat, motor tat. Pas udah sekian bulan bayar masih ada sekian tahun lagi, Ustaz. Anak baru tahu nggak boleh tat. Udah deh, anak jihad, anak nggak mau bayar lagi. Enak aja tat dulu ente. Bukan begitu ya. Makanya kalau mau hijrah ya berilmu. Supaya kita nih optimis, nggak pesimis. Ini banyak orang nih yang hijrah pakai emosi, bahaya. Jangan, agama nggak bisa pakai emosi. Agama tuh pakai ilmu. Ketika Anda berubah niat mau keluar resign dari bank sambil mencari yang baru, itu sudah jihad sebenarnya. Karena niatnya sudah beda. Jangan dicemooh sama yang sudah bisa keluar, tetap haram bro. Iya, dia kan sudah berusaha, bukan dia yang dulu. Dulu niatnya stay dan enjoy, nikmat, haram. Sekarang dia menangis, ingin keluar. Sudah beda, kan ini nama malu niat. Tergantung niat. Ada gak yang mau bantu dia menutupi hutang? Kalau nggak ada jangan rame, doain. Ini bantu enggak, doain enggak, cemooh aja. Jangan. Dirangkul, ente sanggup insya Allah, ayo. Makanya kami di Bogor tuh membikinkan lahan buat teman-teman. Ayo kita ngobrol. Aneh kalau Anda tinggal di Indonesia nggak bisa kerja, wallahi aneh. Ini negeri baldatun thayyibah, cuma belum robun gofur, itu doang masalahnya. Demi Allah, ini negeri ya Allah, antum miara mujair, ya sepasang di sebuah kolam, diemin setahun 1 juta mujair ada di situ.
ente kasih makan burung doro, burung dara. Habis makan sisa 1 butir ente buang ke tanah, diemin 100 hari, Allah barikin 1000 butir. Betul? Indonesia aneh, kalau orang nggak bisa kerja aneh. Masya Allah, coba kita kurang ngobrol. Makanya saya juga bilang sama para ustadz, antum jangan nyampein halal haram tanpa solusi. Antum kerja di bank haram, keluar. Kalau udah keluar gimana ustadz? Terserah. Bisa begitu. Diberikan solusi ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ini ada yang bertanya, Ustadz, dulu kita punya orang tua sebenarnya sudah meninggal, mungkin banyak masa lalu yang kita lakukan sama beliau, sekarang kita pengen minta maaf. Ini artinya nih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada. Islam ajarkan, Pak, karena wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua ketika orang tua nggak ada. Ihsan itu kan nggak kelihatan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Ya, yang pertama Islam ajarkan kalau orang tua sudah tidak ada, ya ini ketika dia meninggal, ya selain memang dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, ya ini bayarkan hutang mereka. Bayarkan hutang mereka. Tidak ada hutang piutang lagi. Ketika mau disolatkan mayitnya, di depan antum, anda sekalian terbujur sosok mayit orang tua kami. Kalau seandainya punya hutang piutang, maka kami anak bertanggung jawab sebelum melakukan sholat tersebut. Karena Rasulullah tidak mau melakukan sholat mayit kalau masih ada orang ini berhutang, gitu ya. Kemudian yakni menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang masih hidup. Bapak cari teman orang tua bapak siapa? Katakan saya anak fulan bin fulan. Sehingga kita akan tahu siapa orang tua kita. Kalau dia pernah berbuat salah, mintakan maaf. Kalau dia punya kelebihan, kembangkan kelebihan yang dia miliki. Kemudian kita boleh membadalkan haji orang tua kita. Badalkan haji orang tua. Anak yang membadalkan lebih afdal. Kalaupun tidak, orang soleh boleh diperbolehkan, kata ulama. Atau kemudian yakni kita beramal soleh mengatasnamakan dia. Beramal soleh, buatkan dia sebuah hal yang baik. Anak ada rezeki, anak pengen kasih ini masjid, didalemin sumur bornya supaya airnya bertahan sekian ratus tahun. Ya Allah, kalau seandainya ini baik, ya Allah, jadikan pahala untuk orang tuaku, ya Allah. Masya Allah. Minta yang terbaik sama Allah melalui sebuah amal soleh, karena kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Sisanya jangan kering bibir, Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik? Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istighfarulak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Subhanallah. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Ini buku buat bapak, ada bahasan di dalam nanti insya Allah, Pak, ya. Masya Allah. Antum tadi, Pak, fadal. Silakan. Ya, nam. Taib, antum fadal. Ya, agak lah. Iya. Pakai mic. Udah jelas. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan anak dengan kedua orang tua kita. Kebetulan kedua orang tua saya juga meninggal. Semoga Allah lapangkan kuburnya insyaallah. Dan ketika ibu saya meninggal, saya tidak ada kesempatan untuk menjumpai jenazahnya karena saya tidak ada di rumah. Naam. Amalan apa yang bisa untuk pertama meringankan dosa atau mudah-mudahan tidak ada siksa Allah di dalam kubur kedua orang tua.
amalan apa yang bisa diringankan siksa kubur buat kedua orang tua. Kemudian saya tahu ketika ibu di akhir-akhir hidupnya kadang-kadang lupa menjalankan sholat karena ketidakmampuan untuk mengambil air itu karena sudah tidur selama kurang lebih 2 tahun tidak bisa berdiri atau terbaring. Sering kalau saya pulang saya mengingatkan untuk sholat, tetapi saya tidak selalu mendahului beliau. Dan apakah sholat qadha yang saya lakukan diterima oleh Allah untuk beliau? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Anta wa maluka li abika. Kalau bahasa Rasul begitu. Kamu dan harta yang kau miliki milik orang tuamu. Harta itu jangan cuma dikaitkan sama materi. Bahwa setiap kebaikan yang kita miliki itu harta kita, yang bakal masuk ke lubang kubur kita. Lihatlah mayit, 3 yang mengantar, 2 kembali, 1 menetap kan. Sanak, famili, harta, dan amal soleh mengantar kita ke lubang kubur. Sanak, famili, harta kembali, yang tetap amal soleh. Harta yang kau miliki dalam bentuk kebaikan akan menjadi kebaikan buat orang tuamu. Maka kalau anak ini memang betul-betul baik, ini yang kata Rasul, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'ulah. Kalau meninggal anak Adam sudah putus semua hubungan kecuali 3. Sedekahnya ketika hidup yang berkepanjangan, ibu bersedekah, ibu berbuat baik. Ini yang nggak pernah bisa dibayar, melahirkan, membesarkan kita. Kemudian yang kedua, ya ini ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Karena beliau kita bisa makan pakai sendok loh Pak. Karena beliau kita bisa bagaimana cara mandi, mengambil air dengan gayung. Hal-hal yang simpel, jangan pakai bahasa yang susah lah. Ingat itu, ingat orang tua kita. Kalau tidak ada mereka kita nggak bisa. Atau apa? Doa anak yang soleh. Nah, anak yang soleh inilah yang kewajiban kita untuk jangan kering ini bibir mengatakan kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani itu hak anak, orang tidak ada yang berhak itu. Seperti dia rabbayani, seperti dia menyayangiku, membesarkanku, mencintaiku, ya Allah sayangi dia. Di alam kubur sana kita orang laki sering berziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Jangan makam-makam yang kita nggak kenal kita datengin, orang tua kita nggak tengokin, salah. Ini makam orang tua lebih utama. Masuk kita ke lubang kubur, assalamualaikum ahlal kubur. Masuk ke dalam langsung menghadap kiblat, ini kuburan depan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al kubraha rawdatan min riyadina, seterusnya. Ini 2 anak yang soleh yang sampai ke lubang kubur yang tadi saya katakan, bahkan malaikat pun menghentikan cambukannya ketika ada 2 anak di atas dunia sampai ke lubang kubur orang tuanya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Antum bisa baca, ini bukunya ada di sini. Masya Allah, manfaat insya Allah. Nah, ini pertanyaan terakhir di kertas nih ibu-ibu nih. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang tua ikut diminta bertanggung jawab apabila ortu sudah berusaha keras mencetak anaknya menjadi generasi robbani, tapi pada saat dewasa anak itu jauh dari agamanya, faktor lingkungan dan lain-lain? Apakah ortu diminta pertanggungjawabannya? Setiap manusia diminta pertanggungjawabannya. Sehingga kalau memang pertanggungjawaban tersebut betul-betul memang telah dilakukan, maka dosa dibebankan sama orang yang berbuat dosa. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak terbebani oleh dosa orang lain. Makanya mumpung belum terlambat, anak ini butuh lingkungan, anak ini butuh kebiasaan. Saya merespek semua orang Bali demi Allah. Wangi ini Muslim Bali di Jakarta. Apalagi berkaitan tentang sholat subuh. Nyaris di Indonesia ini yang dikatakan Dewata Island cuma Bali. Identik sama kekafiran, kesyirikan, betul? Cuma jumlah jamaah sholat subuh terbanyak di Indonesia ya Bali. Ini jadikan sebuah tradisi kebiasaan yang baik. Nah, kalau anak-anak kita biasa bangun pagi, berkah hidupnya.
buat majelis ilmu, silaturahmi dan lain sebagainya. Allah akan datangkan kebaikan buat kita insyaallah ya. Wallahu alam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan antum sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, untuk lebih mendalami bab-bab tentang ini bisa dibuka nanti di YouTube atau di browser Ustaz Subhan Bawazir. Nanti ada banyak tentang bakti orang tua dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat saya dan buat antum sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.